Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Angger Dinuko Paksi selaku tuton mata kuliah basis data. Perlu saya tekankan lagi, saya ulangi bahwa tuton di sini itu bukan sebagai dosen pengampu ya, tapi tuton di sini itu sebagai fasilitator. Jadi modul yang kalian dapatkan di e-learning itu dibuat oleh dosen Universitas Terbuka. Nah, sedangkan kami selaku tutor itu hanya menjadi jembatan untuk teman diskusi dan juga membantu dosennya dalam mengkoreksi tugas gitu. Nah, nanti ketika saya mendistribusi berbagi apa yang ada di e-learning, berbagi informasi yang ada di e-learning, jika ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh dosen, mungkin nanti bisa jadi topik diskusi gitu aja. Nah, kalau saya sendiri selama sesi tuweb, jadi nanti akan ada 3 sesi tuweb 1 di aktivitas belajar 6 atau di minggu keempat, kemudian tuweb 2 aktivitas belajar berapa ya? Bentar. Tuweb 2 itu ada di aktivitas belajar 10 atau minggu ke-6, dan terakhir tuweb 3 ada di aktivitas belajar 14 atau minggu ke-8. Jadi ada di minggu ke-4, minggu ke-6, dan minggu ke-8 gitu. Nah, saya pribadi kalau untuk tuweb ini belum saya sharing ya, sharing. Jadi untuk saya pribadi, untuk tuweb itu akan saya bahas lebih ke praktikumnya. Jadi saya tidak akan membahas lagi terkait modul-modul yang ada di masing-masing aktivitas. Contoh di aktivitas kedua ini ada modul basis data gitu. Harapannya kalau untuk modul-modul ini bisa kita bahas di diskusinya gitu. Jadi nanti untuk tuwebnya saya akan fokus di sininya. Akan saya fokuskan ke praktikumnya atau penugasan. Jadi karena di mata kuliah berpraktik itu ada 3 ya, ada 3 tugas. Jadi itu kurang lebih seperti ini, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oh ya, ini saya sharing screen masuk tidak ya? Takutnya sharing screen-nya juga tidak masuk nih. Masuk ya? Oke. Jadi untuk tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugas 1 itu ada di aktivitas belajar 4. Kemudian nanti tugas 2 ada di aktivitas belajar 8 atau berapa ya? Maaf, saya sedikit lupa. Ada di 4 ya, ada di 8 tugas 2, dan tugas 3 nanti di aktivitas belajar 12. Nah, ini belum bisa diakses. Oke, jadi setiap tuweb itu akan saya bahas terkait praktikumnya, praktikum tugasnya gitu. Contohnya di sini kayak tugas ke-1, tadi tugas ke-1 ini tugasnya adalah membuat ERD ya, membuat ERD dengan contoh kasusnya di sini. Nah, contoh kasus ini sebenarnya ada di praktikum, ada di panduan praktikum ini. Contoh kasusnya ada di panduan praktikum. Nah, ini. Jadi contoh kasusnya itu sama dengan apa yang ada di panduan praktikum. Nah, nanti di tuweb itu akan saya jelaskan terkait tahap-tahapannya gitu. Nanti diskusinya di sekitar sini aja. Tapi nanti kalau teman-teman masih ada waktu ya, masih ada waktu setelah saya jelaskan, bisa nanti diskusi terkait modul-modul yang sebelumnya gitu. Tapi fokus saya untuk tuweb itu teman-teman bisa mempraktikkan apa yang ada di panduan praktikumnya, karena ini tugasnya gitu. Dan penilaian untuk mata kuliah praktik itu fokusnya ada di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3.
dimana masing-masing itu punya persentase 16,66, sedangkan nantinya UASnya ada 50% gitu. Nah, sebenarnya 2Web sendiri itu tidak wajib. Nah, 2Web ini tuh fasilitas untuk rekan-rekan bisa berdiskusi dengan Python gitu. Oke, mungkin mempersingkat waktu, saya akan bahas terkait prosedur pelaksanaan praktik ini ya. Jadi di modul prosedur pelaksanaan praktikum, pada kegiatan praktikum ini di tugas 1 itu ya. Jadi di praktikum ini kalian diminta untuk membuat ERD. Nah, di sini harusnya kalian sudah paham terlebih dahulu ERD itu apa sih? Jadi ERD itu adalah Entity Relationship Diagram. Diagram yang menjelaskan hubungan antar entitas. Nah, entitas itu apa? Entitas itu di sini jelasin tidak? Entitas, oh tidak. Entitas itu adalah sebuah objek. Entitas itu jika dalam suatu database biasanya itu bentuknya nanti adalah tabel. Tuh, jadi suatu entity itu bisa disebut juga tabel kalau nanti sudah menjadi database. Tapi kalau di dalam ERD ya entitas itu lebih ke objeknya. Nah, tahapannya apa aja untuk bisa membuat ERD? Yang pertama kita perlu mengidentifikasi entity dalam suatu sistem atau lingkup apa itu namanya itu lingkup pengembangannya. Entitasnya itu apa aja sih? Objek yang terlibat itu apa aja gitu. Nah, kita akan mengidentifikasi ini tentunya dengan contoh kasus yang berbeda-beda gitu. Setelah entitasnya ketemu atau sudah ditentukan, nanti kita akan menentukan atribut-atribut atau biasanya disebut field, atau kalau dalam database nanti sebutannya kolom. Jadi kalau entity ini adalah tabel, field ini adalah kolomnya gitu. Contohnya misal entity-nya adalah mahasiswa. Nanti ada kolom apa aja? Kolom NIM, kolom nama, kolom tanggal lahir dan sebagainya. Contohnya gitu. Jadi setelah kita tentukan entity-nya apa, objeknya apa, kita akan tentukan field-nya atau kolom-kolomnya beserta kuncinya, kunci atau key-nya. Nah, kunci di sini itu ada beberapa ya. Contohnya kayak gini, ada primary key. Dan kemudian nanti juga ada yang namanya foreign key. Seperti itu. Setelah itu kita akan tentukan derajat kardinalitas atau di sini disebutnya derajat relasi ya, untuk setiap himpunan relasi. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Contohnya tadi ya, ada di entity mahasiswa, field-nya untuk yang key, primary key, contohnya NIM. Kemudian mungkin foreign key kalau semisal ada apa ya contohnya, kelas misal. Foreign key yang menuju ke entity kelas contohnya. Kemudian atribut non-key, contohnya itu yang deskriptif ya kayak nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, dan sebagainya. Contohnya gitu. Nah, ini contohnya untuk simbol-simbol diagram. Di dalam ERD, ketika menggambarkan entity dan atribut, contohnya seperti ini. Jadi itu entity itu kayak tabelnya. Kemudian atribut atau field itu kayak kolom-kolomnya, ada kolom apa, kayak gitu. Nah, untuk menggambarkan sebuah entitas, simbolnya adalah persegi panjang, seperti ini. Jadi hanya persegi panjang aja. Kemudian ada weak entity. Weak entity itu entitas yang bergantung dengan entitas lainnya. Jadi kalau entitas lainnya itu tidak ada, maka weak entity itu bisa dianggap tidak ada juga gitu. Tapi kalau entity dia bisa berdiri sendiri. Contohnya misal apa ya? Contohnya misal kayak gini. Mungkin saya ambil contoh secara umum aja ya.
di sistem toko online atau misal Shopee gitu lah, di sistem Shopee. Di sistem Shopee itu ada user. Nah, user itu entitasnya. Kemudian setiap user itu bisa atau otomatis akan dibuatkan apa itu namanya itu e-walletnya. Jadi kayak dompet elektroniknya, misal ShopeePay atau GoPay dan sebagainya kayak gitu. Nah, user itu dia kalau misal dalam suatu sistem user itu tidak ada, maka otomatis dompetnya juga akan hilang. Tapi seorang user dia bisa aja punya pilihan untuk tidak membuat dompet. Jadi dia hanya mendaftar aja sebagai user, sebagai penggunanya Shopee, tapi dia tidak mendaftarkan ShopeePay. Contohnya kayak gitu. Nah, objek si user tadi, objek pengguna tadi itu sebagai entity. Nah, sedangkan objek dompet elektronik tadi itu sebagai entity lemah. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Kemudian ada simbol relation. Itu kayak gambar wajib kayak gini ya. Itu adalah hubungan. Kemudian juga ada relationship lemah. Ini kurang lebih sama ya sama entity lemah tadi. Kemudian ada atribut atau kolom atau field itu. Kemudian ada simbol multi value attribute. Multi value attribute itu berarti satu kolom itu bisa diisi lebih dari beberapa data atau beberapa isian gitu. Misal contohnya misalnya apa ya, misal hobi deh, jangan hobi, misal apa ya, boleh deh hobi. Misal entity-nya tadi ya mahasiswa, kemudian ada atribut hobi atau kolom gitu. Nah, hobi itu bisa diisi lebih dari satu. Contohnya hobi saya misal mancing sama sepeda, contohnya kayak gitu. Nah, itu bisa diisi lebih dari satu dalam satu kolom. Nah, itu disebutnya multi value attribute. Kemudian ada simbol atribut primary key. Itu tulisannya kayak gini. Simbolnya kayak gini. Simbol oval, kemudian nama atributnya dan digaris bawahi. Nah, ini untuk yang primary key pasti digaris bawahi. Lalu seperti itu. Kemudian ada derivative atribut atau atribut turunan. Atribut turunan itu berarti atribut yang didapat dari pengolahan atribut lain. Contohnya apa ya? Contohnya misal di toko online tadi ya, atributnya misal ada jumlah pembelian, kemudian harga beli satuan, itu atributnya. Kemudian misal total harga. Nah, total harga itu bisa disebut derivative atribut karena dia atribut yang muncul berdasarkan pengolahan atribut lain. Atribut lain tadi kan jumlah pesanan, jumlah pembelian dan harga satuan. Nah, total harga itu kan bisa didapat dari jumlah pembelian dikali harga satuan. Contohnya gitu. Nah, derivative atribut itu muncul dari pengolahan atribut lain. Kemudian ada beberapa simbol relation, simbol line garis relasi. Contohnya ini tidak spesifik, artinya itu relasinya tidak ada keterangan. Kemudian kayak gini, satu ke tidak spesifik, berarti di sini ada satu tapi di sini tidak spesifik. Lawannya tidak spesifik, contohnya gitu. Kemudian n tidak spesifik. Kemudian ada simbol 01, kemudian ada 11, kemudian ada 0n, kemudian ada 1 ke n. Ini adalah simbol-simbol untuk ERD. Oke, pelaksanaan berikutnya akan diberikan 2 contoh kasus yang Anda praktikkan untuk lebih memahami tahapan demi tahapan dalam membuat ERD. Oke, ini contoh kasus pertama. Ruang lingkupnya adalah rumah sakit. Berdasarkan maka dilakukan tahapan membuat ERD. Oke, di sini tadi kayaknya tidak ada keterangan ya untuk toolsnya menggunakan apa. Nah, kalau saya pribadi biasanya itu untuk pengolahan ERD dasar, saya menggunakan ERD Plus. Jadi yang tidak terlalu rumit lah. Itu kalian bisa menggunakan erdplus.com.
Nah, nanti bisa dicoba aja. Silakan mau login dulu boleh, sign up dulu boleh. Sign up kemudian login boleh, atau diuji coba, ingin nyoba, try it gitu juga bisa. Oke, contohnya di sini praktikumnya adalah ruang lingkupnya adalah rumah sakit. Rumah sakit ini anggaplah suatu sistem ruang lingkup sistemnya, atau nanti bisa dijadikan database. Berarti ada database rumah sakit, contohnya gitu. Kemudian kita perhatikan kasusnya. Sebuah rumah sakit adalah ruang lingkupnya, memiliki banyak dokter. Nah, di sini sudah kelihatan objeknya. Oh, objek pertama atau entitas pertama itu adalah dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien. Nah, pasien di sini juga sebagai entitas atau objek yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar. Nah, ini pada bagian administrasi. Bagian administrasi ini juga entitas dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Yang diperiksa ini adalah relasinya. Pasien diperiksa dokter. Nah, diperiksa ini adalah relasinya. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter, artinya satu pasien bisa aja diperiksa oleh beberapa dokter. Artinya ini nanti hubungannya adalah 1 ke N. Satu pasien bisa diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, contohnya ini. Ini adalah contoh kasusnya. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. Yang pertama ini tadi ya, mengidentifikasi entitas yang terkait. Jadi di sini kita tetapkan entitasnya tadi sudah ada 3. Ada dokter, ada pasien. Nah, di sini disebutnya administrator ya. Kalau dari contoh kasusnya kan bagian administrasi gitu, bagian administrasi. Oke, di sini disingkat menjadi administrator. Oke. Jadi di sini kita bisa membuat 3 entitas dulu. Oke, kita balik ke ERD plusnya. Di sini kita kalau mau membuat entitas itu lebih mudah. Tinggal diklik aja di sini. Ini sudah muncul entitas. Kemudian diklik lagi, entitas lagi. Klik lagi, entitas lagi. Nah, kita butuh 3 entitas. Nah, untuk penamaannya tinggal diganti aja. Tadi ada dokter, kemudian ada pasien, dan ada administrator. Oke, seperti ini. Jadi sudah ada 3 entitas. Setelah itu, menentukan atribut atau field dari masing-masing entity. Kita menentukan primary key-nya dulu ya di sini. Nah, pada tahapan 2 ini menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan. Maksudnya itu, kita bisa melihat dari lingkungan realnya gitu. Kalau di sini tadi kan di kasusnya tidak ditentukan ya, sebenarnya tidak ada kasusnya itu menjelaskan bahwa seorang dokter memiliki atribut key atau primary key-nya apa. Begitu juga dengan pasien, tidak dijelaskan atribut key-nya apa. Ataupun administrasi, dia tidak dijelaskan atribut key-nya apa. Nah, kalau tidak dijelaskan, maka kita bisa melihat gambaran secara nyatanya atau kondisi realnya. Nah, kondisi realnya dalam kehidupan sehari-hari, dokter memiliki atribut ID dokter. Nah, ini gambarannya itu. Kalau di sini sebutnya ID dokter. Mungkin kalau kondisi realnya bisa aja NID, mungkin nomor induk dokter, atau mungkin nomor induk pegawai kalau itu di rumah sakit dan sebagainya. Tapi intinya ada identifiernya. ID itu adalah identifier. Jadi di sini ditetapkan bahwa dokter memiliki atribut ID dokter. Nah, ini karena di garis bawah ini berarti primary key-nya. Kemudian punya atribut deskriptif atau atribut lainnya itu ada nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Ini contohnya. Maka di sini kita tinggal ikutin aja. Kita buatkan di sini untuk dokter. Sini ya, untuk dokter. Kita buat ada beberapa atribut. Tadi ada berapa ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Oke, kita buat atributnya di sini 1. Namanya tadi ID dokter. Nah, ini sebagai primary key. Kemudian kita tambahkan lagi entity atribut. Namanya misal nama dokter. Oke, ini tadi ID dokter sebagai primary key ya. Jadi kita tuliskan di sini unique, nanti otomatis dia akan garis bawah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada nama dokter, kemudian ada tanggal lahir. Ada tanggal lahir. Kemudian ada apa lagi? Alamat, nomor HP spesialis. Ya, ada alamat. Kemudian nomor HP spesialis sama waktu, kalau misalnya waktu kerja. Oke. Sama waktu kerja. Nah, ini tinggal kita rapikan saja, nama dokter, alamat, tanggal lahir, spesial, nomor HP spesialis, sama waktu kerja. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk entitas dokter, dia sudah kebentuk dan terlihat di sini punya 7 atribut ya. Ini kalau kondisi nyatanya harusnya lebih banyak lagi untuk atributnya. Cuma di sini dikasih contohnya 7. Oke. Kemudian untuk pasien, dia punya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kalimat, kelamin, dan nomor HP 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi untuk pasien, sekarang kita pindahin ke pasien. Dia punya 5. Ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, apa tadi? Alamat pasien, jenis kelamin, alamat pasien, jenis kelamin, dan satu lagi nomor HP. Oke. Nomor HP. Oke. Nah, di sini kita buat, kita rapikan, ada sorry, ini saya salah pencet tadi. Kita hapus dulu. Pasien, ini ada ID pasien, saya salah. Oke, ini unik, yaitu primary key-nya. Kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamat pasien, ada jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, ini untuk entitas pasien. Kemudian untuk entitas selanjutnya, administrator, dia punya 3, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, di sini dia punya ID admin, ini unik. Kemudian nama admin dan waktu jaga. Oke, jadi sudah terbentuk ya 3 entitas dan juga atributnya beserta ini primary key-nya. Jadi ada ID dokter, ID pasien, dan ID admin. Oke, setelah itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity beserta foreign key-nya. Oke, ini contohnya membuat metrik relasi ya. Di sini entitasnya ada dokter, pasien, dan administrator. Di sini juga dokter, pasien, administrator. Kemudian dilihat relasinya atau hubungannya. Dokter ke dokter ini kan satu entitas ya, berarti tidak ada hubungan di sini. Kemudian pasien ke dokter. Pasien ke dokter, maka pasien diperiksa dokter. Nah, hubungannya seperti itu, cara membacanya matriks. Kemudian si administrator menyerahkan data dokter. Tentu ini sesuai dengan contoh kasusnya tadi ya. Di sini dijelaskan bahwa mana tadi?
Pasien dapat diperiksa oleh dokter, diperiksa tadi ya, diperiksa. Setelah itu pasien serta dokter akan membuat resep obat diserahkan kepada pasien. Oh, ini tidak ada. Tadi di sini tidak dijelaskan bahwa pasien menyerahkan data ke administrator. Oke, jadi ini pernyataan secara umum, bukan secara apa namanya itu contoh kasus. Tapi kalau ada contoh kasusnya, ini akan disesuaikan. Kemudian di sini dokter memeriksa pasien. Dokter simpan data administrator. Pasien mendaftar ke administrator. Administrator melayani pasien. Nah, ini contoh hubungannya atau relasinya gitu. Nah, di atas merupakan tabel matriks relasi yang menghubungkan antar setiap entity. Cara membaca matriks relasi adalah dari kiri ini ya, ke kanan, ke sini. Jadi dokter ke pasien, dokter ke administrator. Oke. Setelah itu menentukan derajat relasinya untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menentukan derajat kardinalitas. Nah, ini disebutnya itu derajat kardinalitas sebenarnya. Oke, sesuai tahapan keempat yaitu penambahan derajat kardinal ini. Derajat kardinalitas namanya itu derajat kardinalitas. Atau di sini derajat relasi. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antara entity. Entity tersebut satu ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke satu atau banyak ke banyak gitu. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Nah, ini enak ini karena sudah dikasih ringkasannya, jadi tidak perlu mengira-ngira atau menentukannya sendiri gitu. Di kasus ini sudah dijelasin bahwa banyak dokter memiliki banyak pasien, maka nanti dari dokter ke pasien itu derajat kardinalitasnya adalah N ke N. Banyak pasien mendaftar ke banyak admin, begitu juga dari pasien ke administrator, dia juga N ke N. Banyak administrator menyerahkan banyak data ke banyak dokter, ini juga N ke N. Dokter ke pasien juga N ke N. Nah, ini. Sehingga dari ringkasan ini maka diperoleh derajat kardinalitasnya adalah ini. Dokter ke pasien itu N ke N atau banyak ke banyak. Dokter ke administrator juga banyak ke banyak, administrator ke pasien juga banyak ke banyak gitu. Nah, kita bisa langsung aja membuat rancangannya kurang lebih di sini ya. Nah, hubungannya nanti kayak gini. Untuk membuat relasi, ada yang bertanya? Oke. Jam situ agak lemah. Oh, baru join. Oke, nggak apa-apa. Baru join bisa mengikuti langsung ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh, ini sampai sini. Nah, kita lihat dari pemaparan relasi tadi, kita buat relasinya ke sini. Untuk membuat relasi, di sini ada tombol connect. Kalau menggunakan tools ERD Plus ya, ini ada tombol connect. Kita bisa tarik dari dokter ke administrator. Dan ini akan muncul otomatis simbol relasi. Begitu juga dari administrator ke pasien, ataupun dari pasien ke dokter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan aja ya, kita rapikan aja. Nah, kalau sudah tinggal kita matikan gitu. Kita matikan koneksinya. Oke, tadi dijelaskan biar agak rapi kayak gini. Dijelaskan bahwa dokter memeriksa pasien. Pasien mendaftar ke administrator dan administrator memberikan data ke dokter. Jadi relasinya kurang lebih seperti itu. Dari dokter, nah ini kita ubah namanya, memeriksa si pasien. Pasien, atau kebalik deh. Tadi soalnya saya bacanya kayak gitu ya. Kebalik, ini tadi namanya apa sih? Relationship kayak gini. Nah, sorry. Nah, kita awali dari pasien datang. Mungkin biar lebih gampang gimana ya, biar agak cepet kayak gini deh, biar rapi aja ya ini ya.
biar agak rapi. Oke, ada dokter, kemudian ada pasien. Oke, kemudian di sini ada administrator. Oke, kayak gini. Nah, di sini pasien mendaftar. Kok mendaftarnya ke sini? Sorry. Salah. Oke, pasien mendaftar. Nah, pasien mendaftar ke administrator. Administrator menyerahkan data pasien tadi. Menyerahkan data ke dokter. Nah, dokter dia akan memeriksa pasien. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi hubungan relasi atau hubungan antar entitas kurang lebih seperti ini membacanya. Pasien mendaftar ke administrator. Administrator menyerahkan data ke dokter. Dokter akan memeriksa pasien. Kurang lebih seperti itu membacanya. Nah, sekarang setelah relasinya jadi, kita akan menentukan derajat kardinalitasnya tadi. Nah, derajat kardinalitasnya adalah N ke N, N ke N, N ke N. Nah, ini N ke semua nih. Ini agak mudah kalau N ke N. Nah, di sini kita bisa klik ke ke simbol relasinya ya. Jadi kita klik aja ke simbol relasinya. Saya pindahin ke sini biar sedikit kelihatan. Nah, kita bisa klik relasinya, kemudian nanti di sini akan ada, nah ini ada minimal cardinality sama ada maksimum cardinality. Nah, kalau ngomongin cardinalitas yang derajat relasi, kita mainnya yang di max cardinality. Nanti itu akan muncul N ke N. Nah, kalau yang minimum cardinality itu maksudnya apa, Pak? Nah, minimum cardinalitas itu adalah kondisi ketika kita membuat nanti suatu objek atau database ini boleh nggak diisi atau wajib nggak diisi. Contohnya gitu. Misal, pasien, apakah seorang pasien apakah wajib untuk diperiksa seorang dokter gitu. Contohnya gitu. Apakah dokter wajib kondisi memeriksa? Apakah dokter ketika memeriksa pasien itu kondisinya wajib atau opsional gitu. Contohnya gitu. Kalau dia hubungannya itu wajib, maka dia menggunakan mandatori. Tapi kalau opsional, boleh kok dokter itu tidak memeriksa pasien. Nah, itu dia opsional. Contohnya gitu. Nah, ini ngomongin sistem ya. Jadi nanti ketika ada suatu sistem, kemudian ada record dokter, apakah seorang dokter dalam suatu sistem itu boleh tidak memeriksa pasien? Jika boleh, maka opsional. Tapi ketika dokter itu wajib untuk memeriksa pasien, maka dia mandatori. Nah, gitu. Tapi kalau di praktikum ini kita ngomongnya adalah derajat relasinya atau derajat kardinalitas relasinya. Maka di sini kita pakai fitur yang max cardinality. Nah, ini tadi dokter dengan pasien itu adalah N ke N. Nah, ini ya, dokter dengan pasien, maka di sini kita fokusnya di sini adalah N ke N. Jadi pasien many, kemudian dari dokter juga many. Nah, maka nanti di sini akan muncul simbol kayak cakar ayam. Nah, kayak gini simbolnya. Jadi akan muncul simbol kayak cakar ayam. Jadi di sini dokter memeriksa pasien itu akan muncul simbol cakar ayam kayak gini. Nah, lebih seperti itu. Begitu juga ketika membuat relasi lainnya. Di sini ada dokter dengan administrator. Dokter dengan administrator berarti yang ini ya. Kita fokusnya yang di sini yang menyerahkan data.
Maka dokter ke administrator itu adalah many, maka di sini akan muncul nih. Kemudian dokter ke administrator itu adalah many juga. Begitu juga dengan yang mendaftar. Nah, ini administrator kardinal ini ya, edit kardinalitas for administrator. Jadi yang akan dirubah adalah yang di sini. Administratornya menjadi many. Jadi administrator ke pasien itu adalah many. Contohnya gitu. Setelah itu sebaliknya pasien ke administrator itu adalah many. Apakah banyak pasien, ini banyak pasien dapat mendaftar ke banyak administrator. Contohnya gitu. Maka di sini sudah terbentuk derajat kardinalitasnya. Di sini sudah terbentuk sesuai dengan kasusnya. Maka gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, penambahan derajat kardinalitas hasil dari penambahan. Di sini tadi kayaknya ini. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YED Graph Editor. Ternyata menggunakan YED Graph Editor ya. Kalau untuk tools sebenarnya bebas sih. Cuma kalau YED ini kayaknya tidak ada online-nya kayaknya. Harus download. Jadi mungkin rekan-rekan boleh menggunakan YED sesuai modul atau alternatif lainnya. Contohnya saya menggunakan ERD Plus. Kayaknya ini berbayar nggak ya? Oke, loading ini. Oke, kita abaikan dulu. Jadi ternyata di sini pakai YED Graph Editor. Oke, nggak masalah. Untuk alat nggak masalah. Oke, setelah itu penambahan derajat kardinalitas. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Jadi di sini ya, banyak dokter, simbol ceker ayam ini artinya banyak dokter memeriksa banyak pasien. Banyak pasien mendaftar ke banyak administrator, atau banyak administrator menyerahkan ke banyak dokter. Contohnya gitu. Oke, setelah itu tahapan kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau n ke n, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti. Dan atributnya adalah atribut primary key dari setiap entiti yang terhubung. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Tadi dari dokter ke pasien, itu kan memeriksa. Ini, ini ini dokter. Nah, saya salah lihat. Dokter ke pasien. Nah, tadi kan relasinya dokter ke pasien ini adalah memeriksa. Nah, memeriksa di sini ini bisa berubah menjadi suatu entitas. Memeriksa ini akan dapat memunculkan suatu entitas baru, di mana entitas baru itu akan memiliki atribut key ya, bukan primary key, atribut key yang masing-masing diambil dari primary key entitas yang terhubung. Jadi ini dokter, dia memiliki entitas ID dokter. Kemudian pasien memiliki ID pasien. Jadi ketika muncul entitas baru, entitas antara pasien dan dokter, ini ya, pasien dokter, maka dia akan muncul foreign key di sini, ID dokter dan ID pasien. Nah, di sini bisa ditambahkan satu atribut key juga, ID, contohnya kayak gini. Kurang lebih seperti itu.
Jadi di sini ketika memeriksa, ini karena sudah hubungannya adalah N ke N, ini bisa memunculkan entitas baru. Maka di sini akan muncul entitas baru. Misal tadi adalah pasien dokter. Pasien dokter. Contohnya gini, nama ininya, entitasnya. Kemudian relasinya ini berubah. Relasinya berubah, kita pindahin dari pasien ke dokter dan dokter ke pasien. Contohnya gini. Nah, ini muncul relasi baru ya, muncul relasi baru ke pasien dokter. Nah, yang tadi pasien dokter ini dia akan memeriksa, sedangkan si pasien akan diperiksa. Contohnya gitu. Jadi di sini dia diperiksa dan di sini adalah memeriksa. Oke, sedangkan di sini karena ini adalah entitas baru, maka dia butuh primary key. Oke, di sini primary key. Maka di sini kasih nama misal ID. Dia adalah primary key-nya. Karena setiap entitas itu harus memiliki primary key. Nah, setelah itu masing-masing, karena tadi adalah hubungannya N ke N, hubungannya adalah N ke N, maka dia akan membutuhkan atribut dari masing-masing entitas yang terhubung. Di sini terhubung dengan dokter dan di sini terhubung dengan pasien. Maka ID si dokter ini akan dibawa ke sini. Di sini menjadi ID dokter. Nah, di sini itu adalah foreign key-nya. Foreign key. Foreign key itu sebagai penghubung gitu. Dan juga ID pasien. Jadi di sini juga ketambahan ID pasien sebagai penghubungnya ke pasien, ID pasien. Oke. Nah, kalau hubungannya tadi edit kardinalitas for pasien, maka ini many, sedangkan kardinalitas untuk pasien dokternya ini adalah 1. Begitu juga yang di sini pasien dokternya itu adalah 1. Sedangkan untuk dokternya itu adalah many. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal di pasien dokter ini bisa ditambahkan atribut derivatif lainnya. Contohnya di sini ada waktu periksa dan resep. Jadi di sini bisa ditambahkan, bukan derivatif, deskriptif, atribut deskriptif lainnya. Jadi misal ada waktu periksa dan juga ada resep seperti ini. Jadi di sini ketambahan 2 atribut deskriptif, waktu periksa dan resep. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan relasi yang lainnya. Di sini untuk yang dokter ke administrator, dia akan dipecah menjadi dokter admin. Cuma di sini tidak ada atribut deskriptif ya. Jadi cuma ketambahan ID data sebagai ininya, sebagai primary key-nya, kemudian ID admin dan ID dokter sebagai foreign key-nya gitu. Nah, jadi di sini untuk administrator dan dokter ini menyerahkan data, dia akan muncul satu entity lain. Tadi namanya apa ini? Dokter admin. Oke. Dokter admin. Nih, contohnya kayak gini. Dia akan muncul entitas ID, misal di sini namanya ID data ya. Kalau sebenarnya kalau di sini kasih namanya ID data, untuk nama entity ini bisa kita ganti jadi data. Contohnya gitu. Jadi tidak harus menjadi nama gabungan antar entitas. Contohnya kayak tadi, dokter admin gitu enggak. Jadi misal ini adalah entitas data itu. Data apa sih? Misal data pasien atau apa kayak gitu. Cuma di sini tadi namanya sudah terlanjur dokter data, jadi kita ikutin aja. Dokter admin. Kemudian di sini ada atribut lainnya, yaitu atribut dari 2 entitas ini. Di dokter ada ID dokter ini sebagai foreign key,
Dan juga ada ID admin sebagai foreign key juga. Oke, contohnya gini. Nah, yang ini sebagai primary key. Oke, di sini ya. Maka di sini juga sama. Ini kita hapus relasinya karena terbentuk relasi baru. Nah, relasinya administrator menyerahkan data, kayak gitu. Dan memberikan data. Oh ya, oke. Memberikan data, sengaja sih menyerahkan data. Di sini menyimpan data. Menyimpan data, contohnya gitu relasinya. Nah, untuk relasinya sama ke administrator dari ke dokter admin, maka dia many. Maka di sini akan muncul many. Sedangkan dari dokter adminnya dia adalah one. Di sini muncul one. Begitu juga di sini many, dan sedangkan dokter adminnya one. Kayak gitu. Sama di sini juga akan muncul satu entitas baru. Di sini namanya adalah daftar. Jadi administrator mendata si pasien, melayani, kemudian pasien melakukan daftar. Oke, di sini muncul atribut ID, di sini daftar. Kemudian di sini misal ID daftar. Ini unik. Nah, ini adalah ID pasien dan juga ada ID admin sebagai foreign key-nya. Oke. Kemudian ini kita hapus dan muncul relasi baru. Relasinya ke pasien ini adalah any, sedangkan daftar one. Kemudian yang ini juga sama, any, daftarnya one. Kalau lagi ya, mungkin nanti bisa lebih rapi lah, rekan-rekan bisa lebih rapi gitu. Nah, untuk relasinya pasien melakukan daftar atau mendaftar gitu sih sebenarnya, menggunakan bahasa ini ya, bahasa aktif, mendaftar, sedangkan administrator melayani pasien. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, hasil dari ERD untuk kasus rumah sakit gitu. Oke, nah, ini tampilan final ERD rumah sakit. Rekan-rekan nanti tugasnya adalah yang ini, praktikum pembuatan perguruan tinggi. Sebenarnya di sini sudah sudah jelas ya instruksinya, menentukan entitas. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen. Jadi kalau dari bahasanya, pada sebuah perguruan tinggi, maka perguruan tinggi ini adalah ruang lingkup atau nanti menjadi database. Mahasiswa ini adalah entitas atau nanti jadi tabel, akan mengambil mata kuliah. Nah, mata kuliah ini menjadi objek atau menjadi entitas lagi atau tabel gitu. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa. Ini bahasanya agak aneh ya. Mungkin setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah dan dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Harusnya kayak gitu ini bahasanya. Oke, kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Nah, ini sudah ada entitas lagi. Maka di sini 3 entitas, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kurang lebih seperti itulah. Nanti kemudian seterusnya sampai akhirnya terbuatlah entitas yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ngikutin aja instruksinya. Itu berarti tugasnya aman, harusnya seperti itu.
tugasnya aman. Nah, untuk toolsnya bebas. Kalau di sini dia menggunakan YED Graph Editor ya. Di sini ada praktikum 3 ya. Setelah melakukan praktikum entity, mahasiswa wajib menyusun laporan. Oke, ini untuk tugasnya. Nah, untuk toolsnya, ini YED Graph Editor. Rekan-rekan bisa menggunakan ini atau tadi kalau saya menggunakan ERD ya. Ini tadi karena saya tidak tahu kalau ternyata ada ketentuannya menggunakan YED Graph Editor. Tapi intinya fungsinya adalah sama. Fungsinya adalah sama. Ini kayaknya nggak ada online-nya, ini harus download kayaknya. Ini harus download ini. Download. Tidak ada online-nya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pengerjaan tugasnya. Nah, nanti untuk tugasnya fokusnya ada di sini, ada di kasus kedua. Nanti teman-teman bisa mengikuti instruksi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk waktu lebihnya kita gunakan aja untuk diskusi yang mungkin teman-teman masih bingung kemarin terkait modulnya atau terkait praktikumnya tadi. Silahkan boleh menanyakan terkait pembelajaran basis data. Monggo, silahkan kita gunakan diskusi saja. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini kemarin sudah lumayan banyak sebenarnya diskusi-diskusinya. Sebisa mungkin saya balas ya, sebisa mungkin saya balas untuk diskusinya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Atau mungkin saya coba untuk review sedikit aja ya, singkat maksud saya, bukan sedikit. Saya review secara singkat. Di sini basis data dan sistem basis data. Konsep basis data. Oke, basis itu adalah tempat berkumpul. Jadi contohnya kayak home base, nah itu basis berkumpulnya. Atau misal basis prajurit, nah itu kan tempat berkumpulnya prajurit gitu. Atau misal base camp, nah itu basis untuk ngecamp atau untuk bertempat kayak gitu. Jadi basis itu adalah tempat berkumpul. Sedangkan data ya data di sini merepresentasikan fakta dunia nyata. Contohnya kayak tadi ada objek seperti manusia. Manusia itu bisa pegawai, bisa siswa, pembeli, pelanggan. Nah, ini objek. Atau tadi entitas, ada barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Ini adalah objek atau entitas. Nah, data itu bisa berupa ini. Nah, basis data, maka tempat berkumpulnya data. Data itu apa ya, ini tadi. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian dari basis data. Sedangkan manfaatnya dia digunakan untuk mengelola data dalam memudahkan atau menemukan kembali data yang dicari dengan cepat. Oke, bayangkan misal kita masih hidup di masa lampau ya, di mana teknologi belum semaju sekarang. Teman-teman misal mendaftar di universitas terbuka dan proses administrasinya harus manual. Jadi rekan-rekan harus datang ke universitas terbuka, kemudian menyerahkan file-file, kemudian file-file itu berisi data-data rekan-rekan, ada misal mahasiswa, data mahasiswa, ada nama, ada tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian itu disimpan di locker. Nah,
ketika ada kebutuhan untuk ngelola datanya rekan-rekan, ketika itu masih disimpan di loker, itu harus akan ada waktu untuk yang digunakan untuk melakukan pencarian. Nah, itu sangat tidak efisien. Itu kenapa ketika teknologi berkembang muncullah basis data, di mana basis data ini sangat mengefisiensikan proses penyimpanan data, di mana nanti akan dikelola, kemudian diorganisir, kemudian digunakan untuk memberikan informasi sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi gambarannya sih kayak gitu untuk manfaat dari basis data. Nah, ini untuk ketujuannya ini ya, tujuan basis data secara umum dia terkait kecepatan, speed tadi ya. Jadi proses untuk menyimpan data yang awalnya mungkin manual, kita harus melakukan tulis gitu. Nah, kemudian ketika sekarang tinggal mengetik, itu akan lebih mudah gitu. Kemudian ketika disimpan dia masih dalam bentuk soft file, maka dia akan sangat ringan. Nah, ini hubungannya dengan ruang penyimpanan, space. Jadi tadi ada speed, kemudian ada space, kemudian akurasi. Akurasi itu terkait keakuratan ketika melakukan pengolahan atau pencarian data. Nah, bayangkan ketika masih manual dalam satu loker itu, contoh misal mau nyari mahasiswa dengan nama Agus, contohnya kayak gitu. Nah, dalam satu loker itu bisa aja lebih dari satu Agus gitu. Nah, padahal yang mau saya cari misal Agus Rahman contohnya. Nah, kalau saya menggunakan basis data, saya tinggal ketikkan aja Agus Rahman gitu. Dia akan langsung muncul. Tapi kalau itu masih manual, bisa aja saya salah ambil arsip gitu. Saya salah ambil filenya, itu terkait akurasi. Kemudian terkait keamanan atau security, basis data itu bentuknya itu kayak apa ya, kayak bit-bit data gitu. Nah, itu tidak akan bisa dibaca oleh sembarang orang karena kita bisa untuk bisa mengaksesnya kita perlu tools khusus. Namanya itu adalah DBMS atau Database Management System. Nah, nggak sembarangan orang tuh bisa ngambil gitu. Contohnya misal kalau dalam arsip bentuknya file kertas, siapapun pasti bisa membaca selama dia bisa membaca ya tentunya. Siapapun pasti bisa membaca gitu. Tapi kalau bentuknya file atau soft file, kalau dia tidak bisa menggunakan aplikasi pengolahan basis data, dia tidak akan bisa membaca. Nah, ini salah satu bentuk keamanan. Kemudian konsisten terpelihara. Jadi kalau ada perubahan data, otomatis akan mengikuti semua data yang terkait gitu. Misal nih, contohnya tadi di sini ada seorang dokter memeriksa pasien. Nah, misal nih, contoh dokter A gitu. Dokter A dia beralamat di Jakarta contohnya. Nah, ketika ditanya, pasien kamu diperiksa oleh siapa? Sama dokter A. Dia tinggal di Jakarta. Contohnya gitu. Nah, suatu saat dokter ini pindah kota gitu. Misal pindah ke Bandung contohnya gitu. Maka si pasien tadi dia tidak lagi bilang saya diperiksa oleh dokter A di Jakarta gitu, karena si dokternya udah diganti alamatnya di Bandung. Maka ketika mencari informasi di database-nya, dia akan ketahuan pasien ini pernah diperiksa oleh si dokter A yang sekarang beralamat di Bandung, contohnya kayak gitu. Maka dia berhubungan dengan ini tadi konsisten. Kemudian shareability, kebersamaan pemakaian. Jadi contohnya saya membuat membuat database mahasiswa UT gitu ya. Nah, mahasiswa UT sendiri itu kan bisa mengakses banyak aplikasi ya. Bisa aplikasi e-learning, bisa aplikasi perpustakaan, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang terhubung dengan UT. Nah, itu bukan berarti di aplikasi e-learning ada data mahasiswa sendiri, di aplikasi perpustakaan ada data mahasiswa sendiri. Enggak. Nah, database-nya mahasiswa itu ada satu gitu.
database si mahasiswa itu ada satu gitu, di mana dia dipakai di beberapa aplikasi gitu. Contohnya gitu, ini shareability. Kemudian dapat diterapkan standardization atau pengontrolan terpusat. Basis data merupakan standarisasi data disimpan sehingga memudahkan pemakaian, distribusi maupun pertukaran data. Kalau ini tuh berhubungan dengan contohnya misal untuk pendetailan data, ketika saya menyimpan data mahasiswa, saya tidak hanya butuh nama lengkap, tapi mau saya pecah tuh, misal standarisasinya untuk disimpan di database ada nama depan, ada nama tengah, dan ada nama belakang. Contohnya kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan standarisasi. Kemudian availability, ketersediaan. Basis data dapat memilah data utama atau master, hingga data kadaluarsa data yang jarang atau tidak digunakan dapat diatur untuk dipisahkan dari sistem basis data yang aktif. Jadi contohnya nih, sudah ada mahasiswa yang lulus contohnya, atau mahasiswa yang DO. Kalau lulus biasanya statusnya berubah dari aktif ke tidak aktif. Tapi kalau misal mahasiswa yang DO, bisa aja dia sudah nggak butuh tuh datanya, tinggal dihapus. Contohnya kayak gitu. Kemudian kelengkapan completeness, kelengkapan bersifat relatif. Sebuah basis data penilaian kelengkapan sangat berguna pada pengguna sehingga penilaian tidak selalu sama gitu. Maksudnya sebuah basis data bersifat relatif itu tergantung dari kebutuhan si aplikasinya tadi. Jadi misal nih, tadi kan basis data untuk data untuk nama ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang gitu. Misal saya butuh informasi untuk untuk nama mahasiswa yang saya munculkan di aplikasi e-learning, maka saya butuh nama depan, saya butuh nama tengah, dan nama belakang gitu. Tapi kalau saya butuh data nama mahasiswa untuk saya munculkan misal di jurnal contohnya, saya cuma butuh nama belakang sama nama depan dan dibalik, contohnya kayak gitu. Nah, ini completeness-nya itu bersifat relatif, jadi disesuaikan dengan kebutuhan informasinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu tujuan basis data. Kemudian ada kelebihan basis data, ada kekurangan basis data, mungkin bisa dibaca saja ya. Kemudian, nah ini tadi ya, tingkatan data, database dalam relasi. Ada tabel, tabel ini adalah objeknya atau entitasnya. Kemudian record, record itu adalah baris. Jadi misal nih, record pertama namanya adalah Angger, dia kelas 1A, contohnya kayak gitu, itu adalah record. Nah, sedangkan fieldnya, field itu adalah kolomnya. Dalam entitas mahasiswa atau entitas database mahasiswa, objek mahasiswa, maka ada field atau atribut atau record ada kolom, ada nama, kemudian ada kelas. Contohnya seperti itu. Jadi ada tabel sebagai entitas atau objek, record sebagai datanya, satu baris informasi, field itu kolomnya atau atribut. Nah, karakter itu adalah value-nya atau isiannya. Karakter ini memiliki tipe data, contohnya kayak nama, tipe datanya teks atau string. Sedangkan usia, tipe datanya numerik, contohnya kayak gitu. Atau mungkin tipe data di beberapa database namanya integer, kayak gitu. Kemudian operasi database, ada create database, drop database, create table, drop table, insert, select, update, delete. Nah, ini operasinya ya. Oke, klasifikasi berdasarkan model, jumlah pengguna, sistem distribusi. Oke, ini untuk dasar dari konsep basis data. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi aktivitas belajar 3, ada model data. Ini menjelaskan model database ya. Menjelaskan model database.
Nah, ini ada yang namanya entity relationship model. Kemudian tadi ada entity relationship diagram. Jadi itu ERD itu adalah salah satu penyajian dari IRM. Jadi gitu, hubungan antara IRM sama ERD itu adalah ERD adalah salah satu penyajian dari ERM atau entity relationship model. Karena IRM sendiri itu banyak cara pendeskripsiannya gitu. Ini cara pembuatan ERD. Oke, ini yang kita bahas tadi. Oke, kemudian di aktivitas belajar 4 tadi praktikum pembuatan ERD. Kemudian normalisasi. Normalisasi ini sebenarnya cukup panjang ini kalau dibahas. Normalisasi itu setidaknya ada 6 tingkatan setidaknya. Tapi secara umum biasanya cuma sampai 3. Normalisasi ke-1, normalisasi kedua, normalisasi ketiga, biasanya seperti itu. Kalau di sini penjelasan seperti apa ya? Nah, ini bentuk anormalnya itu masih dalam satu tabel besar. Misal ada informasi faktur pembelian. Nah, di sini kan kelihatan nama PT-nya siapa, alamatnya di mana, kotanya di mana, kode pemasok, nama pemasok, tanggal, nomor, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga, total barang. Nah, ini semua bisa dijabarkan nanti menjadi anormal table atau anormal formnya gitu. Nah, menjadi satu kayak gini dalam bentuk yang besar. Setelah itu baru dinormalisasikan ke bentuk pertama. Nah, ini harusnya ada aturannya nih. Di sini tidak dituliskan ya. Aturan untuk menormalisasikan yang pertama itu, normalisasi pertama itu adalah menghilangkan data redundant atau data-data yang ganda. Redundant itu ganda atau berulang. Jadi menghilangkan data-data yang berulang. Kemudian menghilangkan derivat data, derivat atribut atau atribut turunan. Contohnya itu kayak total. Total ini kan karena bisa diambil dari jumlah kali harga. Kayak gitu. Nah, itu bisa dihilangkan. Kalau di sini masih ada ya di sini. Harusnya itu hilang. Kemudian nanti di normalisasi kedua dia akan memisahkan menjadi beberapa entitas yang saling terhubung. Kemudian normalisasi ketiga itu dia adalah menghilangkan ketergantungan ketergantungan relasi. Ketergantungan transitif kalau di sini yang bergantung penuh pada kunci utamanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Jadi sampai normal ketiga. Nah, umumnya itu sampai normal ketiga, walaupun sebenarnya bisa sampai normalisasi ke-6 gitu. Cuma biasanya secara umum sampai ketiga seperti itu. Ini normalisasi. Oke, terus aktivitas belajar 6 ini redundansi. Nah, ini tadi ya, redundansi sama normalisasi. Nah, kalau denormalisasi itu adalah proses di mana ketika kita butuh untuk membuat apa istilahnya itu yang tadinya sudah normal kita buat menjadi tidak normal karena kebutuhan proses percepatan. Contohnya kayak tadi ada total harga ya, ada total harga. Kalau kita harus menghitung antara jumlah pembelian dan harga satuannya, itu kan prosesnya di aplikasi atau di pemrogramannya, misal di mobile atau di web atau di desktop gitu kan. Nah, itu kan ada proses ya, proses algoritmanya. Nah, kalau ada proses algoritma itu juga akan memakan memorinya. Nah, untuk mengefisiensikan, saya nggak butuh proses nih, saya biar ada langsung ngambil hasilnya. Nah, maka bisa itu dilakukan proses denormalisasi. Kayak gini contohnya, denormalisasi.
Ini atribut turunan atau derivat atribut tadi. Atribut yang berlebih misal digunakan untuk kondisi-kondisi khusus, dan tabel rekap. Biasanya kita bikin tabel rekap untuk bulanan atau untuk tahunan. Nah, itu kalau kita buat nanti itu namanya istilahnya join table-nya itu pasti panjang gitu. Nah, biasanya kita akan buat namanya itu kalau di database namanya view atau prosedur untuk mempercepat proses pembuatan rekapitulasinya. Itu ada proses redundansi dan normalisasi, dan ini terkait SQL dan DML. Nah, kalau ini jadi SQL itu adalah kepanjangan dari Structure Query Language, atau biasanya disebutnya itu bahasa untuk struktur query gitu. Bahasa di mana kita bisa berkomunikasi dengan database management systemnya atau DBMS. Nah, ini DBMS. Nah, itu bahasanya kurang lebih seperti ini. Alter, create, insert, select, update, dan sebagainya. Nah, untuk perintah SQL itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah data definition, DDL, data definition. Seperti untuk membuat tabel, membuat database, membuat tabel, membuat indeks, itu disebutnya adalah definition. Kemudian satunya adalah manipulation. Nah, kalau manipulation itu contohnya kayak select, kayak insert, kayak update sama delete. Nah, ini manipulation. Jadi ada dua jenis kategori untuk SQL. Ada data definition, ada data manipulation. Lalu seperti itu. Oke, kalau di sini dijelaskan tidak akan menggunakan DBMS apa, tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan. Jadi mungkin ini di luar topik ini ya. Untuk SQL kita nanti akan menggunakan DBMS. Nah, DBMS itu banyak. DBMS itu ada misal kayak MySQL, itu adalah DBMS. MySQL itu adalah DBMS. Kemudian mungkin kayak gini deh, saya text edit aja. Nah, ini jenis-jenis contoh DBMS. Contoh DBMS itu ada satu MySQL. Kemudian ada lagi, ini sekarang itu sudah dibeli sama Oracle, jadi menjadi enterprise, berbayar sekarang itu. Nah, setelah itu muncullah varian community-nya yang disebutnya itu MariaDB. Nah, ini bahasanya mirip. Jadi antara MySQL sama MariaDB ini bahasanya mirip. Ini juga sama. Kemudian ada lagi DBMS lainnya, contohnya kayak PostgreSQL kayak gini. PostgreSQL ini mirip dengan MySQL, hanya beberapa tipe data itu sedikit beda. Nah, kalau MySQL mungkin rekan-rekan bisa lihat aja di sini, MySQL ada di sini, mysql.com. Contohnya di sini. Kemudian kalau Postgre ada di sini, PostgreSQL ada di sini, postgresql.org. Nah, ini bahasanya mirip, tapi ada beberapa perbedaan terkait penggunaan tipe datanya. Contohnya kalau di MySQL itu ada MySQL ataupun MariaDB ya, itu ada yang namanya integer, long integer. Contohnya kayak gini. Ini untuk pendefinisian tipe data numerik yang ini 8 bit kalau nggak salah. Integer itu saya lupa, kalau nggak salah 8 bit. 8 bit integer, long integer itu 32 bit atau 16 bit itu. Nah, sedangkan kalau Postgre itu ada namanya itu
int2, ini tiny integer, kemudian int4, kemudian ada int ini small integer, kemudian ada int8, ini integer, kemudian ada int16. Contohnya kayak gini. Ini pendefinisian tipe datanya, agak sedikit beda. Kemudian selain Postgre juga ada Oracle DB. Oracle DB ini juga punyanya Oracle. Biasanya itu untuk skala besar, aplikasi-aplikasi besar. Contohnya kayak sistem ERP, kemudian perbankan itu biasanya menggunakan Oracle. Kemudian ada lagi selain Oracle ada DB2. DB2 itu punyanya IBM. Ini juga sama, ini tuh berbayar. Kemudian nah ini ada juga yang MS SQL, ini punyanya Microsoft. Nah ini contoh DBMS. Nah DBMS sendiri itu juga terbagi antara relationship DBMS sama no relationship DBMS. Nah kalau yang ini tadi contoh yang relationship ya, yang contohnya relationship. Ada lagi yang no relation, itu contohnya seperti MongoDB. Kemudian ada juga Realm. Terus ada beberapa lagi yang mungkin saya tuh sudah tidak terlalu familiar karena teknologinya lumayan banyak banget. Contohnya kayak Firebase itu juga sama. Dia adalah DBMS, relationship DBMS. Contohnya gitu. Nah ini gambaran di luar ini tadi ya, di luar materi SQL. Lebih seperti itu sih. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan, bisa via chat atau langsung ditanyakan. Monggo, kita gunakan waktunya untuk diskusi aja. Oke, silahkan bisa open mic-nya ataupun chat kalau tidak sempat untuk chat ya. Oke, karena ini lumayan variatif ya, mahasiswa universitas terbuka tuh banyak banget yang jauh-jauh gitu. Kemarin kalau nggak salah ada yang dari Korea juga gitu. Jadi untuk waktu to web biasanya saya milihnya pas jam-jam seperti ini setelah saya selesai ngajar di kampus saya ya. Jadi saya ngajar juga di salah satu kampus, kemudian saya menjadi tutor di universitas terbuka. Jadi biasanya sempatnya itu sore. Jadi kalau rekan-rekan tidak sempat hadir nanti bisa melihat rekamannya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, Dimas Akbar masih typing. Oh ya, silakan Mbak atau Bu Rini Puspita Dewi, silakan jika bertanya. Oh, beda. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sorry saya potong tadi. Oke, gini.
ERD itu adalah bentuk penyampaian model. Jadi kita ingin gambarin suatu model database. Nah itu pakai apa? Bisa pakai ERD. Nanti ada lagi yang namanya itu skema database. Jadi kalau ERD yang tadi ya, ERD, ERD sampel. Nah ERD itu yang tadi, yang kayak gini ini ERD. Ini ERD, ini juga ERD. Nah ini ERD. Nah ada lagi penggambarannya bisa menggunakan skema diagram. Skema diagram atau database skema diagram. Database skema diagram seperti itu. Nah yang bentuknya kayak gini, mirip, cuma penggambarannya aja yang beda. Nah kalau kalian melihat yang seperti ini, itu adalah skema diagram, disebutnya itu skema diagram, atau ini ya, skema basis data, skema basis database. Nah itu kalau ada embel-embel diagram, itu adalah model penyampaian, bentuk penyampaian model. Jadi kalau kita cuma ngawang-ngawang database itu bentuknya kayak apa ya gitu. Nah kan kita bingung tuh. Nah kita bisa memaparkan agar bisa dipahami oleh developer, dipahami oleh pembacanya, itu menggunakan diagram ini tadi. Yang tadi saya bilang ada ERM, Entity Relationship Model gitu. Jadi model diagramnya itu bisa menggunakan contohnya kayak gini. Bisa pakai ERD, bisa menggunakan skema diagram. Nah nanti kalau ke pemrograman OOP, Object Oriented, salah satu pemodelannya itu disebutnya kelas diagram. Nah kayak gini, ini pemodelan data juga, pemodelan data, ini kelas diagram. Nah ini adalah cara pemaparan modelnya. Nah sedangkan kalau DBMS itu DBMS itu kayak mesin. DBMS itu adalah kayak mesinnya. Jadi bentuknya itu software. Bentuknya DBMS itu software. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba gitu. DBMS itu. Nah, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa kita tahu di dalamnya database itu kayak apa, atau di dalamnya DBMS itu kayak apa, nah kita butuh bahasa. Kita butuh jembatan untuk komunikasi. Nah itu disebutnya tadi SQL gitu. Nah database itu ini, database itu tidak bisa digambarkan semuanya. DBMS itu tidak bisa digambarkan. Jadi DBMS itu contohnya ya kayak tadi, ada ini tadi, ada MySQL, ada Oracle, ada MS SQL, ada Postgre. Nah itu database, ada IBM DB2, ada MongoDB gitu. Microsoft Access itu juga termasuk database, atau Excel itu juga termasuk database gitu. Termasuk DBMS. Jadi segala tools atau platform atau mesin lah gampangannya, mesin yang digunakan untuk menyimpan, mengolah data, itu DBMS. Jadi beda, kalau ERD itu untuk memvisualisasikan, kalau DBMS itu adalah engine-nya atau database-nya gitu. Nah, lebih seperti itu. Mungkin ada follow up, atau kalau masih bingung silahkan. Apa cukup? Oke, ini ada pertanyaan lain dari Mas atau Pak Dimas ya. Untuk many to one dan many to many itu untuk mendeteksi gimana? Saya masih kurang paham. Oke. Untuk mendeteksinya itu sebenarnya kalau ada contoh kasusnya atau sudah dijelaskan, itu lebih mudah sebenarnya. Contoh kayak tadi, banyak dokter melayani banyak pasien. Artinya itu misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan ada banyak dokter ya. Ada dokter A, ada dokter B, ada dokter C, dan sebagainya.
Misal dokter A, itu anggaplah dokter apa ya, misal dokter penyakit dalam lah, penyakit dalam. Kan dia bisa melayani banyak pasien, pasien A, B, C, dan sebagainya gitu. Kemudian ada dokter mata, dia bisa melayani pasien A juga. Misal pasien A dia punya penyakit mata dan penyakit dalam, contohnya kayak gitu ya. Nah, si dokter itu kan bisa melayani pasien yang sama atau juga banyak pasien. Nah, itu relasinya menjadi many to many. Tapi kalau contohnya relasinya one to many, contohnya adalah eh, bukan di rumah sakit, tapi misal di apa ya, misal saya punya sistem khusus untuk klinik dokter A, misal dokter siapalah, dokter A gitu, dokter Angger, misal dokter Angger, saya punya klinik di rumah, dokternya cuma saya aja. Nah, artinya ketika pasien datang, si pasien itu hanya bisa dilayani oleh satu dokter, yaitu saya. Nah, sedangkan saya bisa melayani banyak pasien. Pasiennya kan bisa si A, si B, si D, C, dan sebagainya. Nah, itu kalau saya membuat sistemnya, nanti membuat database-nya, maka hubungannya adalah dokter ke pasien itu adalah one to many. Karena satu dokter cuma bisa, satu dokter bisa melayani banyak pasien. Sedangkan banyak pasien hanya dilayani oleh satu dokter. Contohnya gitu. Itu eh, untuk menentukannya kita harus melihat faktanya. Makanya tadi data itu refleksi terhadap dunia nyata atau realitanya. Realitanya seperti apa gitu. Jadi realitanya itu yang ngikutin ruang lingkupnya. Kita mau mengembangkan aplikasi atau sistemnya itu di lingkup mana. Kalau lingkupnya rumah sakit, hubungan dokter sama pasien bisa many to many. Tapi kalau lingkupnya cuma dokter keluarga, maka hubungan antara dokter sama pasien bisa one to many. Contohnya kayak gitu. Atau misal kita ambil contoh eh, toko online misal. Toko online, Shopee lah, anggaplah Shopee gitu. Nah, di Shopee itu satu penjual bisa melayani banyak pembeli dan satu pembeli bisa membeli dari banyak penjual. Misal saya mau beli sabun di penjual A, beli sampo di penjual B dan sebagainya. Nah, ini hubungannya menjadi many to many. Karena satu pembeli bisa dilayani oleh banyak penjual, satu penjual bisa melayani banyak pembeli. Kan jadinya banyak tuh banyak. Jadinya banyak penjual melayani banyak pembeli jadinya, atau banyak pembeli dilayani oleh banyak penjual. Kayak gitu. Nah, itu hubungannya menjadi banyak tuh banyak. Tapi kalau saya membuat sistem, contohnya saya bikin toko khusus untuk toko A gitu. Misal saya punya toko keluarga lah, toko keluarga, toko sembako, sembako apa ya? Misal toko sembako keluarga saya gitu, keluarga Angger gitu, misal toko Angger gitu. Nah, penjualnya kan cuma saya. Tapi pembelinya yang datang bisa banyak. Saya melayani pembeli A, pembeli B, pembeli C, dan sebagainya. Tapi ketika banyak pembeli itu datang ke toko saya, cuma dilayani oleh penjualnya saya. Gitu. Nah, itu hubungannya menjadi one to many. Gitu. Atau many to one. Bisa dibalik. Contohnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas atau Pak Dimas. Kalau mau di follow up, mau masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kayaknya ada video visualisasi ya, video visualisasi apa namanya itu, derajat kardinalitas. Jadi coba dicari aja, untuk videonya bisa di YouTube sih, ini cuma sedikit sih ketemunya. Mestinya ada untuk visualisasi kardinalitas itu one to many. Nanti mungkin ada visualisasinya yang lebih mudah. Ini sama sih, ini juga coret-coretan. Nah, kayak gini. Tapi kurang lebih gambarannya sih kayak gitu ya. Gambaran kalau direfleksikan ke dunia nyata,
itu kembali ke konteksnya atau ke ruang lingkupnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga paham sih penjelasannya gitu. Kalau masih kurang silahkan ditanyakan ke Pak Mas atau ke Pak atau Mas Dimas, atau mungkin saya manggilnya saudara atau rekan aja ya biar gampang gitu. Oke, kemudian ada lagi Rahmat Tamdani. Oke, ke saudara Rahmat Tamdani bertanya, kita belajar ERD ini untuk mendefinisikan suatu bentuk database kan Pak. Sejauh yang saya ketahui ERD digunakan untuk mendefinisikan database yang menggunakan konsep relasional. Ya, betul. Jadi kalau dari modul yang dibawakan sama UT ya, sama Universitas Terbuka untuk mata kuliah database ini, sepertinya saya juga masih belum baca keseluruhan, tapi kalau materinya sama dengan semester lalu, batasannya hanya ke relationship. Jadi relationship database. Jadi nanti batasannya masih di relationship database, belum ke NoSQL atau no relation. Jadi ERD ini hanya untuk yang namanya R. R-nya itu kan relation. Jadi untuk menggambarkan database yang berelasi atau relationship database gitu. Mungkin itu sih saudara Rahmat. Oh masih panjang ya ternyata, sorry. Tadi kepotong saya bacanya. Oke, digunakan untuk mendefinisikan database yang konsep relasional, ya betul, seperti PostgreSQL dan sebagainya, ya betul. Tapi ada juga DBMS yang konsepnya tidak relasional ya. Maksudnya, oke, kalau Redis itu sebenarnya bukan database. Redis itu lebih kayak teknologi cache memory. Dia mempercepat proses pencarian. Jadi kalau database itu kan disimpannya di storage, sedangkan kalau cache memory itu disimpannya di memorinya. Jadi contohnya, misal kayak di aplikasi Traveloka, kalau kita nyari pesawat dari Surabaya ke Jakarta, kalau harus ngelewatin database, pencarian normal ke database, prosesnya bisa panjang, bisa lama gitu. Tapi kalau misal 10 orang nyari pesawat pesawat dengan tujuan yang sama, Surabaya ke Jakarta. Nah, proses pencariannya, hasil pencariannya itu bisa disimpan di cache memory atau bilangnya itu cache platform lah gitu. Nah, itu disebut platformnya itu namanya Redis gitu. Pertanyaan saya, apakah RD ini masih relevan atau masih bisa digunakan untuk mendefinisikan database non-relasional? Oke, untuk relevansinya sebenarnya tidak relevan. Oke. Kalau untuk relevansinya, apakah relevan untuk ERD digunakan yang non-database, non-relasional? Sebenarnya tidak relevan. Tapi, untuk memahami non-relasional, kita perlu memahami yang relasionalnya dulu. Karena database itu kan terkait hubungan antar entitas. Jadi walaupun non-relasional, konsepnya nanti non-relasional, 5 minute left meeting. Jadi meetingnya itu dibatasin. Jadi kalau yang non-relasional itu tetap kalau yang non-relasional itu tetap kita perlu memahami relationalnya dulu gitu. Jadi tetap kalau relevan tidak, tapi berguna iya. Kita mempelajari ERD itu akan sangat berguna ketika kita mengkonsep database yang non-relation. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara Rahmat Tamdani, begitu. Kalau relevannya untuk menggambarkan bentuknya itu nggak relevan. Tapi kalau untuk bisa membuat non-relationnya, kita perlu memahami ERD juga. Seperti itu sih. Oke. Ada yang masih mau didiskusikan? Oke, karena webnya itu dibatasi maksimal 2 jam, jadi memang sangat terbatas waktunya. Harapannya yaitu tadi rekan-rekan sudah mencoba memahami teori-teori yang ada di aktivitas belajar
kemudian mempraktikkan di aktivitas yang ada praktikumnya dan tugas. Setelah itu kita bisa kupas di sini. Jadi itu tujuannya tuh itu kurang lebih seperti itu, untuk memfasilitasi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ya, oke. Mungkin nanti jika masih ada pertanyaan, karena sebenarnya itu Tuton itu dilarang membagikan nomor HP ya sebenarnya. Tuton itu sebenarnya aturannya itu dilarang membagikan nomor HP. Entah mungkin karena takut penyalahgunaan data atau misal spam dan sebagainya gitu. Itu kenapa di e-learningnya difasilitasi ada fitur message dan diskusi. Jadi jika rekan-rekan itu masih kesusahan atau kebingungan, bisa dibuka di forum diskusinya atau bisa langsung direct message lewat e-learning gitu. Jadi mohon maaf banget kalau untuk kemarin ada yang menanyakan, Pak ini nggak ada grup WAG-nya atau bisa minta nomor, itu mohon maaf banget belum bisa membagikan untuk saat ini gitu. Tapi kalau rekan-rekan ingin diskusi lebih lanjut, bisa mencari profil saya di LinkedIn ya. Saya juga punya profil LinkedIn. Kalau mau berbagi terkait atau diskusi, silahkan kontak ke sini untuk lebih lanjutnya. Gitu. Jadi di sini LinkedIn Angger Binuko, dicari aja nama saya. Nanti silahkan bisa cari gitu di sini. Lebih seperti itu sih. Itu terkait kontak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika sudah tidak ada diskusi lebih lanjut, untuk pertemuan web ini saya cukupkan. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga diskusi atau pembahasan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan selanjutnya. Oke, izin Pak, tidak ada absen. Oh ya, web ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi bagi rekan-rekan tadi, sifatnya itu untuk memfasilitasi. Jadi masih ada teman-teman yang bingung, silahkan datang ke web. Jadi Tuton akan membuat membuat web untuk sesi tanya jawab, diskusi atau membahas yang perlu dibahas. Contohnya gitu. Apakah ini termasuk bagian dari penilaian? Enggak. Jadi tidak ada presensi atau penilaian untuk web. Jadi rekan-rekan sifatnya sunnah gitu. Nanti habis ini biasanya itu akan saya rekamannya akan saya posting. Jadi buat teman-teman yang belum bisa join, biar tahu di web itu bahas apa aja. Kurang lebih seperti itu, Saudara Rahmat. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum ini nanti ditutup sama sistem ya. Sebaiknya saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih untuk partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh meninggalkan room. Oke, sama-sama Saudara Hendra, ya, sama-sama Saudari Rini, silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Saya juga izin dulu.